Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa kita. Alhamdulillah sudah memasuki hari ke-8 Ramadan. Insyaallah Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan untuk dapat membersamai Ramadan berikutnya. Insyaallah sampai di hari kemenangan kelak. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinaldi dari kelas A Pendidikan Biologi semester 4. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi dalam mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu tentang remedial dan pengayaan. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas atau yang akan saya presentasikan nanti. Yang pertama yaitu terkait pengertian atau hakikat kegiatan remedial, kemudian fungsi remedial, program remedial, maksudnya prinsip dari program remedial, kemudian metode pembelajaran remedial, pengertian program pengayaan, prinsip-prinsip program pengayaan, dan bentuk penyelenggaraan pembelajaran pengayaan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan pertama, yaitu tentang hakikat kegiatan remedial. Nah, apa sih remedial itu? Remedial merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan supaya siswa tersebut lebih baik. Misalnya, seorang siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru, siswa tersebut bisa dikatakan belum mampu mencapai tujuan yang disampaikan atau yang diharapkan oleh seorang guru. Misalnya, seorang siswa tersebut belum bisa memahami terkait materi yang disampaikan dibanding teman-temannya yang lain. Nah, fungsi kegiatan remedial ini agar seorang siswa tersebut dapat mengulang kembali atau memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tujuan yang disampaikan oleh seorang guru atau yang disampaikan oleh tenaga ajar sebelumnya itu dapat tercapai oleh semua siswa, bukan hanya sekelompok siswa saja. Inilah hakikat remedial itu. Kemudian lebih ke tujuan dan fungsi remedial. Nah, poin kedua ini terkait tujuan dan fungsi remedial. Jadi, tujuan dari seorang guru melakukan kegiatan pembelajaran remedial ini agar membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Artinya, agar seorang siswa itu hasil belajarnya dapat lebih baik dari sebelumnya, sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Nah, secara umum tujuan remedial ini sebenarnya merupakan pembelajaran yang biasa, yaitu di mana hanya membantu siswa atau mengembangkan potensi siswa sehingga tujuan pembelajaran tadi bisa dipahami oleh siswa tersebut. Nah, ada beberapa fungsi juga terkait proses kegiatan remedial ini. Yang pertama yaitu berfungsi untuk sebagai fungsi korektif, fungsi pemahaman, fungsi penyesuaian, fungsi pengayaan, fungsi akselerasi, dan fungsi terapeutik. Nah, jadi fungsi korektif ini artinya ia berfungsi untuk membetulkan dan memperbaiki kegiatan pembelajaran seorang siswa. Kemudian fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman ini diharapkan semua personel yang terlihat dalam proses pengajaran atau semua siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran itu bisa memahami materi yang disampaikan.
Kemudian fungsi penyesuaian, artinya dalam pengajaran remedial siswa itu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan tuntutan proses belajar. Nah, di sini juga ada fungsi pengayaan, artinya seorang siswa akan memperkaya proses pengajaran. Dengan kata lain, pembahasan materi di sini yang mungkin tidak disampaikan pada pengajaran reguler terpaksa harus diberikan untuk memperjelas pengajaran. Kemudian fungsi akselerasi atau pencepatan. Nah, artinya pengajaran dengan fungsi akselerasi ini dapat mempercepat proses belajar siswa, sehingga dalam arti waktu serta mengefisienkan waktu serta materi. Kemudian ada fungsi terapeutik. Nah, artinya pengajaran remedial secara langsung ini atau tidak langsung dapat menyembuhkan dan memperbaiki kondisi pribadi siswa. Nah, kemudian prinsip program remedial. Di sini ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan terkait program pembelajaran remedial ini. Yang pertama, fungsi adaptif, kemudian interaktif dan fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian, serta pemberian umpan balik, kesinambungan dan program pembelajaran reguler. Nah, masuk ke metode pembelajaran remedial. Pada umumnya terdapat dua jenis program pembelajaran remedial, atau yaitu tentang program pengayaan dan program penyembuhan. Nah, program pengayaan ini dilakukan dengan memberikan kegiatan tambahan yang biasanya tidak tersedia dalam program biasa. Nah, sedangkan program penyembuhan itu pada umumnya dia tidak jauh berbeda dari metode yang lain, namun yang berlaku dalam kegiatan pembelajaran biasa, dia di sini lebih ke penekanan dan pelaksanaannya itu berbeda sesuai dengan masalah atau kesulitan yang ingin kita selesaikan dalam proses pembelajaran seorang siswa. Kemudian ke program pengayaan. Nah, di sini program pengayaan merupakan salah satu upaya untuk membantu siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Nah, oleh karena itu, program pengayaan ini dapat diartikan kita memberikan tambahan perluasan pengalaman atau kegiatan terhadap peserta didik. Nah, metode yang digunakan dalam program pengayaan ini dapat bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Nah, kemudian prinsip-prinsip program pengayaan. Di sini ada beberapa prinsip program pengayaan menurut Bafadal. Yang pertama yaitu inovasi, yang kedua kegiatan yang berkaya, dan yang ketiga merencanakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi. Nah, apa fungsinya prinsip inovasi ini? Artinya guru atau seorang guru itu perlu menyesuaikan program yang diterapkannya dengan kekhasan peserta didik. Kemudian kegiatan yang memperkaya, artinya kegiatan yang dilakukan itu dapat menambah atau memperkaya proses pemahaman siswa, sehingga proses pembelajaran yang dihasilkan lebih menyenangkan. Nah, minat dari seorang siswa belajar pun akan terangsang di situ. Maksudnya, dalam tanda kutip, minat seorang siswa terangsang di sini lebih berkembang keinginan tahuannya untuk terus belajar, karena kegiatan yang kita lakukan itu fokus ke memperkaya atau lebih menyenangkan. Kemudian ada merencanakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi. Misalnya di situ kita memberikan proyek atau pengembangan minat aktivitas siswa itu termasuk dalam kita merencanakan atau dengan menggunakan metode yang bervariasi. Kemudian ke poin penyelenggaraan
pengayaan. Nah, di sini dalam buku panduan penyelenggaraan pembelajaran pengayaan ini yang disusun oleh tim Depdiknas, dia menyebutkan ada beberapa bentuk-bentuk pengayaan yang dapat dilakukan, yaitu melalui belajar kelompok, belajar mandiri, kemudian pembelajaran berbasis tema, pemadatan kurikulum. Nah, itu merupakan 4 bentuk-bentuk pengayaan yang dapat kita lakukan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan agar tujuan dari pembelajaran yang kita ajarkan kepada peserta didik dapat tersampaikan atau dapat diterima oleh peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik pun semuanya dapat memahami atau semuanya dapat sampai kepada tujuan dari proses pembelajaran yang kita terapkan. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.